diberkati Pak ini. Rumah pun tiada hutang, kereta pun tiada hutang, tiada CCF, saya tidak ada hutang 1 ringgit kepada orang lain. Hidup pun selesai kan, tidur pun nyenyak, tiada hutang. Tidak ramai orang 58 tahun boleh berkata tidak ada hutang. Saya harap saudara seperti saya tidak ada hutang. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan yang berdaulat, saya percaya dengan firman Tuhan, Dia yang menentukan jalan-jalan, hari-hari dan tahun-tahun saya. Saya tidak perlu khawatir atau takut. Saya terus diberkati. Tetapi saya tahu juga, sebab pandangan manusia itu kadang-kadang Tuhan ambil juga berat pandangan manusia. Saya percaya Tuhan akan buka jalan untuk saya melayani tidak lama lagi. Sebab tidak mau ada orang katakan Pastor Tony masih menganggur. Tidak bagus itu. Haleluya, haleluya. Nantilah bulan 3 saya akan bersaksi. Saudara, seterusnya Habel sudah selesai. Henok, ini terakhir sudah, saudara. Henok, kamu tahu kan? Henok dan Elia dia terangkat tanpa melalui kematian. Dan di sini mengatakan dia mendapat kesaksian bahwa dia menyenangkan Tuhan. Perkataan bahasa Yunani itu sangat indah itu. Coba kamu lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima itu ke-6 ya, oke itu. Saya coba cari dulu ayat itu. Yang terakhir, ayat yang terakhir di sini adalah perkataan Euristekinai. Ini perkataannya adalah menyenangkan. Di sini mengatakan berkenan. Dan he was pleasing to God dalam bahasa ini. Saudara, bagaimana Henok terangkat? Maksudnya Tuhan begitu rindu. Tuhan tidak sabar-sabar dia Henok mati usia tua. Kamu datang masuk surga cepat, angkat terus. Kenapa saudara? Karena iman. Waktu dahulu kala tidak ada Alkitab. Dalam Kejadian mengatakan Henok hidup bergaul dengan Allah, walk with God. Bagaimana? Pasti setiap pagi Allah itu tidak kelihatan. Jangan kamu pikir Henok lihat Tuhan terang-terang, tidak. Henok orang beriman, dia hidup bergaul dengan Allah. Noah juga, Abraham juga. Abraham walk with God, Noah walk with God, Henok walk with God. 365 tahun lamanya Henok hidup bergaul, bersekutu dengan Allah. Itu yang disebut menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kadang-kadang minta maaf dengan istri saya, sebab kadang-kadang saya mau bujuk istri saya dulu. Tapi susah juga saya minta izin. Kalau saya minta izin, dia bilang tidak boleh. Jadi saya cakap saja di jalan, haleluya. Saya sudah minta maaf. Dia bilang, kamu tidak khotbah hari Minggu pun kamu masih dibangun awal. Dia bilang. Jadi saya balas dengan istri saya ini imam Mbak ini. Saya sudah melayani Tuhan mau dekat 29 tahun penuh masa. Jarang sekali hari Minggu saya dapat tidur sampai jam 5. Tadi pun jam 4 pagi. Sama ada khotbah tidak khotbah, biasalah itu. Kalau hari-hari lain saya boleh juga sleep in, relax. Sebab saya hamba Tuhan. Saya rindu datang di gereja. 3 kali saya jadi gembala, saya pegang kunci itu pintu gereja. Kadang-kadang saya sengaja, sebab tidak bagus juga pastor yang selalu kasih buka itu pintu kan. Saya sengaja pergi minum di kedai, tunggu itu di kedatangan, baru mereka angkat itu ada di dapur main. Banyak kali saya lihat siapa yang datang awal di gereja. So pastor sudah ada di situ. Cuma mereka tidak tahu kalau saya tidak mau, saya yang buka itu pintu setiap kali kan. Sebab saya rindu setiap minggu, khususnya hari Minggu, bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Henok mendapat kesaksian bahwa hidupnya menyenangkan Tuhan. Dalam ayat yang ke-6, saudara, maksud di sini adalah tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi firman Tuhan hari ini, saudara, ini sebagai kesimpulan, Tuhan menuntut iman dalam hidup saudara. Terus percaya kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Jangan pikir kita terlalu pandai mengatur hidup kita sendiri. Kalau mau buat bisnis tahun hadapan, berdoa sampai Tuhan menyatakan jalannya, baru kita pergi buat itu bisnis. Kalau mau pergi sekolah mana-mana, berdoa sungguh-sungguh. Kalau itulah kehendak Tuhan, baru kita
kadang-kadang saya tahu, bukan Tuhan bersuara setiap waktu kan, tapi kadang-kadang Tuhan memberi damai sejahtera. Kita tahu itulah pimpinan Tuhan dan kita dapat melangkah dengan berani karena kita sudah lama berdoa. Kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah maksud iman. Tanpa iman tidak mungkin orang dapat menyenangkan Tuhan. Orang yang berbalik kepada Allah, maksudnya he who comes to the Lord, itulah, coba kamu lihat bahasa Yunani dia. Begitu indah sekali. Yang datang kepada Tuhan itu pros e komenon. Kalau ada pros dan kemudian ek mencari Tuhan, itu adalah preposition yang ditambah dengan kata kerja yang efek dia adalah macam dia menambah kuat. Bukan saja macam datang begitu saja. Maksudnya orang itu sungguh-sungguh datang. Pros ekomai. Pros, ada perkataan pros. Dia sungguh-sungguh datang. Yang kedua tadi, exetusen. Bagi mereka yang mencari Allah, Tuhan akan memberi upah. Ada itu maksudnya sungguh-sungguh mencari. Kadang-kadang orang berdoa 2 menit putus asa sudah. Belum kamu ektosin, kamu baru zetio saja. Maksudnya kamu mencarilah. Tapi belum sungguh-sungguh. Kedua perkataan ini ada intensifier. Ada preposition yang menambah kuat kata kerja itu. Kalau kamu datang kepada Tuhan, datang dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu mencari Tuhan, carilah Tuhan sungguh-sungguh dan Tuhan memberi upah. Dan saudara, saya percaya upah ini bukan hanya upah surgawi. Di dunia pun ada pahala. Di dunia pun ada berkat bagi orang yang mencari Dia. Ada amin, saudara? Mari kita berdoa. Saya jemput tim worship. Mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau singers dan pemusik boleh bantu saya di sini. Kita renungkan firman Tuhan dan berdoa dalam hati. Dan kita akan menyanyi sebuah lagu respon. Lagu yang kedua terakhir. Pakailah aku. Ada kata begitu. Silakan. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi memuji Tuhan. Sesuai kehendak-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi,
biasa. Kasih karunia-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan firman-Mu yang sudah kami dengar melalui hamba Tuhan, hamba-Mu pada pagi ini. Tuhan, kami tidak mampu untuk mencerna firman-Mu dengan kekuatan kami. Tolong Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus, biar pada pagi ini firman-Mu itu hidup sampai di dalam hati kami masing-masing. Benar-benar kami dapat terapkan dalam hidup kami, untuk kami lebih tekun, lebih setia kepada-Mu Tuhan. Bukan hanya satu kali kami setia kepada-Mu, tapi biar hari-hari selagi kami masih diizinkan untuk bernafas, biar hidup kami sentiasa berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkat hamba-Mu Pastor Tony, biar apapun yang Kau rencanakan untuk dia, saya percaya itu yang terbaik, baik kemuliaan nama-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, silakan dulu.